Selama mentari masih bersinar, demikian kasih-Mu kepadaku. Selama jantungku masih berdetak, demikian janjiku kepadamu. Selama mentari masih bersinar. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama teman-teman tunarungu maupun orang dengar. Hari ini kita sama-sama mau mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari semua kita mengucap syukur di rumah masing-masing untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama menyanyikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
kita juga mau menyanyi untuk Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kasih Tuhan terus melekat di hati kita. Amin. Lagu kedua. nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Masing-masing siapkan hati untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kembali hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh membangkitkan kita, sehingga iman dan pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Allah kita dahsyat dan ajaib, Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini, di mana pandemi COVID-19 atau Corona sedang melanda seluruh dunia, biarlah iman kita tidak menjadi lemah karena pandemi ini, tetapi menjadi semakin kuat, strong, dan expand, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Minggu lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa penting bagaimana Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Tetapi bukan hanya percaya, tetapi menerima Yesus di dalam hati dan hidupnya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga jaminan keselamatan diterima bagi setiap orang percaya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dan kuasa. Sekali lagi, Roh Kudus dan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, luar biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini adalah kuasa yang luar biasa. Betapa pentingnya Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga.
Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-murid seorang diri, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan penolong, penghibur bagi orang-orang percaya. Roh yang menjadi penggerak, roh yang menjadi motor dalam kehidupan orang percaya. Sehingga setiap kita jemaat Tuhan tidak menjadi kalah ataupun menjadi kendor imannya, tetapi semakin kuat. Imannya semakin mengembang. Imannya semakin tangguh. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17, di sana dikatakan ayat yang ke-16, Tuhan memberikan penolong yang lain. Itu menunjuk kepada Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong diberikan ke dalam hati dan hidup setiap orang percaya. Sehingga kita tidak akan pernah putus asa, tidak kehilangan pengharapan. Karena ada Roh Kudus, penolong yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengan Yesus naik ke sorga, maka janji bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, menjadi tergenapi. Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan Roh kebenaran yang akan terus menuntun kita ke dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh penghibur yang akan memberikan penghiburan kepada setiap orang percaya. Pada saat-saat di mana sepertinya tidak ada harapan. Ada pergumulan berat yang kita alami. Ada roh, yaitu Roh Kudus, yang diberikan kepada setiap orang percaya. Hari ini kita mau merenungkan beberapa hal. Yang pertama, mengalami secara pribadi. Sekali lagi, mengalami secara pribadi. Tuhan menginginkan agar setiap kita, anak-anak Tuhan, mengalami secara pribadi Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi mengalami secara pribadi.
yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan roh itu sudah dicurahkan. Sudah termateraikan dalam kehidupan orang percaya. Kita merenungkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kata tetapi kamu merupakan suatu penekanan kepada setiap anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan sedang berbicara secara pribadi lepas pribadi. Bukan kepada banyak orang. Tuhan mau pribadi lepas pribadi. Karena itu Tuhan katakan, kamu. Bahwa Tuhan berbicara secara pribadi ini adalah suatu kehormatan. Dari Allah yang dahsyat, Allah yang tak terbatas, yang sedang menunjukkan dirinya, pribadinya kepada kita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kepada jemaat sekalian. Tuhan mau berbicara secara pribadi. Tuhan mau kita mengalami Roh Kudus secara pribadi. Ini adalah satu kehormatan dan kebanggaan. Ini adalah satu kepercayaan. Contoh, seandainya Pak Presiden di tengah-tengah orang banyak berbicara kepada kita secara pribadi. Kamu, saya kasih tugas. Itu adalah satu kehormatan. Itu adalah kepercayaan. Apabila presiden menunjuk kita secara pribadi. Ini pribadi Roh Kudus. Yang diberikan. Dan Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Tuhan mau agar setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, mengalami pribadi Roh Kudus secara pribadi. Yang kedua, kita merenungkan tentang kuasa Roh Kudus. Kata yang dipakai adalah dunamis. Yang berarti kuasa. Kekuatan yang tidak terbatas.
kekuatan yang besar yang datangnya dari Allah sendiri. Bandingkan dengan dinamit. Kecil saja, tetapi memiliki daya ledak yang luar biasa. Kuasa di sini bukan sembarang kuasa, tetapi kuasa dari seorang pribadi. Pribadi Allah yang maha kuasa itu sendiri. Yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ditaruh di dalam diri setiap orang percaya. Kuasa yang seperti dinamit yang akan meledak dalam diri orang percaya. Dan itu akan terpancar, membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Kuasa ini bukan kuasa manusia. Bukan kekuatan manusia. Kekuatan manusia hanya sekejap saja dan hilang di telan usia. Waktu muda gagah perkasa, tetapi saat sudah tua kekuatan manusia menjadi pudar. Ini bukan kekuatan materi atau keuangan. Materi dan keuangan akan habis. Firman Tuhan katakan harta dunia akan habis, dimakan oleh ngengat dan karat. Ini bukan kekuatan militer. Sekali lagi, ini adalah pribadi Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Ini sungguh hal yang luar biasa. Jadi jangan kita memiliki pandangan yang salah. Jangan melihat pada diri sendiri. Stop melihat diri sendiri. Kelemahan diri sendiri. Kekurangan diri sendiri. Jangan melihat kekuatan keuangan kita. Dan banyak hal lagi. Tetapi sadarilah, pribadi dan kuasa Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup orang percaya. Dan kuasa itu adalah kuasa yang besar. Kuasa dari pribadi Allah yang dahsyat. Yang terakhir, yang ketiga.
Setelah kita mengalami secara pribadi, setelah kita mengalami kuasa Roh Kudus, yang ketiga, kuasa Roh Kudus menjadikan kita alat kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi alat-alatnya. Dalam 1 Korintus, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita akan menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya di satu tempat, tetapi firman Tuhan katakan, sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan mau membawa kita menjadi saksi dan menjadi berkat. Berikutnya, tanda-tanda dan mujizat menyertai orang percaya. Dalam Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan melakukan mujizat. Akan menyembuhkan orang sakit. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Dan itu datangnya dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau, Tuhan mau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Mendoakan orang. Menguatkan orang lain. Menghiburkan orang lain. Kita bisa melakukannya karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang besar di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita jemaat Tuhan menyadari dan mengalami lebih lagi pribadi dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah mengembang bagi kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus-Mu sudah Engkau curahkan dan diberikan ke dalam hati kami, dimateraikan di dalam hidup kami, dan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah kami jemaat-jemaat Tuhan
lebih lagi menyadari bahwa kuasa itu sudah ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mempraktekannya dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Karena kami terlalu yakin dan percaya Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bisa mengkontak gereja di nomor yang juga tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.